Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 30 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bertambah Besar dan Kuat. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari terkasih, tak terasa tahun 2021 hampir kita akhiri. Besok malam kita akan mengalami pergantian tahun. Tahun 2022 menanti di depan kita. Kita syukuri aneka rahmat dan pengalaman setahun ini dengan tantangan dan keadaan yang tidak mudah karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, kita berharap kondisi segera pulih. Semoga iman dan harapan kita bertambah besar dan kuat. Semoga keluarga kita pun tetap bersemangat dan tidak menyerah.
Saudara-saudari terkasih, masih ingatkah kita dengan sinetron di era tahun 90-an, yaitu sinetron Keluarga Cemara? Kisah sebuah keluarga yang memilih hidup dengan bermodalkan kejujuran serta sangat sederhana. Mereka terdiri atas abah, yaitu kepala keluarga, seorang penarik becak dan buruh apa saja. Kemudian emak, seorang wanita yang membuat opak untuk dijajakan anak perempuannya. Dan ketiga anaknya, yaitu pertama Ewis, si sulung yang kelas 6 SD, pernah mengalami masa jaya orang tuanya sebagai pengusaha. Kemudian yang kedua Ara atau Cemara, yang baru masuk taman kanak-kanak, serta Agil si bungsu. Meskipun berkekurangan, orang tua itu tetap menanamkan nilai kejujuran dan iman bagi anak-anak, dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Dalam asuhan orang tua, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tahan banting dan beriman. Saudara-saudari terkasih, anak adalah anugerah Allah yang pantas disyukuri. Dalam kitab suci, kelahiran anak selalu disambut dengan gembira dan penuh harapan, bukan ditolak. Sukacita ini pula yang dirasakan oleh keluarga kudus di Nazaret. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan perjumpaan keluarga Nazaret dengan nabi perempuan, yaitu Hana di bait Allah. Mereka datang beribadah ke bait Allah untuk mempersembahkan bayi Yesus. Kehadiran mereka disambut oleh dua orang yang tua berkarisma dan saleh, yaitu Simeon dan Hana. Yusuf dan Maria mengasuh Tuhan Yesus dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam asuhan mereka, semakin hari Yesus makin bertambah besar dan makin kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang tua kita diingatkan untuk berusaha sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak, karena anak adalah anugerah Allah. Anak adalah masa depan bagi kita yang harus kita asuh, serta kita didik dengan baik, supaya berkembang secara integral, baik imannya, intelektualnya, moralnya, maupun kehidupan sosialnya. Bapa Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa keluarga adalah gereja mini atau gereja domestik. Keluarga mempunyai tanggung jawab dalam menanamkan benih iman dan memberi kesuburan awal bagi tumbuhnya iman anak-anak. Bahkan keluarga adalah seminari atau tempat pembenihan iman yang pertama dan utama bagi anak. Saudara-saudari terkasih, menyongsong akhir tahun 2021 ini, marilah kita mendaftar aneka rahmat Tuhan yang kita terima, serta alasan kita untuk selalu dan tetap bersyukur kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Kami mohon, bantulah kami agar kami bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, serta kasih karunia Allah beserta dengan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.